Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dimakan rasanipun para sepuh bin sepuh ingkang satu penghormatan. Dimakan sedaya jamaah salat subuh ingkang mulya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah kita wonten panjenengan punika tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saged makmuraken masjid, nikmat umbul-umbul bendera bertebaran di mana-mana. Pertanda negeri ini sudah merdeka sekian tahun. Sasaran itu kita memuji lawan syukur kepada Allah. Salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita. Ingkang kaping 3, Bapak Ibu ingkang minulya, kita laksanakan taklim pengawasan kita. Kita biasanya membaca di bagian depan. Ini coba saya ambil satu bab di bagian tengah. Biasanya dosa. Karena babnya meninggal banyak membicarakan bab dosa. Saat ini Kula badhe matur mengutip pernyataan penulis kitab ini. Salamatul qalb, menika kejernihan hati lan boten sampurna kejernihannya mutlakon secara mutlak sampai kemudian sakit selamat min khamsati asya. Hati kita, malah kita sakit selamat saking 5 perkara. Sehingga Bapak Ibu yang mulia, menurut penulis kitab menika, hati kita bisa jernih, hati kita bisa bersih kalau kita menjalankan 5 perkara, meninggalkan 5 perkara. Sebab 5 perkara menika wadil khamsah, dan yang 5 perkara menika saking Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang kita kepada Allah. Wa tahta kulli wahid, dan setiap masing-masingnya anwa'un katsirah, mengandung ada banyak macamnya. Nah, wonten ing bab menika kita cukup membaca yang 5 saja, tidak menjelaskan cabang-cabangnya. Allah bisa mengendika wonten ing Al-Qur'an, pilih menungso ingkang keselamatan sak mangke man atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang jernih, hati yang selamat. Wal qalbus salim,
lan hati yang selamat menika huwallazi yakni yang selamat minasyirki wal ghilli wal hikdi wal hasadi wal syuhi wal kibri wa hubbid dunya. Terus hati yang selamat menika hati ingkang selamat dari bentuk kesyirikan, bentuk kedengkian, kekikiran, kesombongan. Jadi tidak ada yang mudah. Maka Bapak Ibu yang mulya, nalika kita menginginkan keselamatan bagi hati kita, maka hati kita harus selamat dari segala bentuk syirik, segala bentuk hasad, bentuk kekikiran, cinta dunia, termasuk sakit bersih saking segala bentuk syubhat, segala bentuk syahwat. Tidak ada syubhat, ada syahwat. Syubhat niku mergo ngilmune ora cukup, sehingga mboten saged membedakan ingkang halal haram. Yang syahwat niku bisa jadi ilmunya cukup, tapi imannya lemah. Sudah tahu kalau minum minuman keras itu haram, tapi masih dikonsumsi. Dan namanya syahwat. Sudah tahu kalau korupsi itu tidak boleh, neng isi tetap korupsi. Dan namanya syahwat. Kalau syubhat itu mergo orang nanti ilmunya tidak cukup. Baik Bapak Ibu yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pertama yang dikutip kalian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sepatus hati kita menika selamat min syirkin yunaqidut tauhid, dari segala bentuk kesyirikan ingkang membatalkan tauhid. Jadi tauhid kita menika batal menawi kita melakukan syirik. Jadi hati ini baru bersih, baru selamat kalau engkang kotoran utama syirik sudah hilang. Sehingga Bapak Ibu dengan mulya, tidak ada noda bagi hati yang lebih membandel, engkang lebih parah dibandingkan syirik. Sebab Bapak Ibu menawi ada orang melakukan dosa syirik, niku dosanya masih melekat 24 jam. Tetapi kalau melakukan dosa yang lain, niku dosanya tidak melekat, berhenti ketika berhenti melakukan dosa. Contohnya Bapak Ibu ingkang mulya, dosa ketika seseorang berbuat maksiat, dosa minum khamr dengan dosa syirik. Syiriknya umpama golek pesugihan. Ketika seseorang selesai minum khamr, maka dia lupakan itu khamr. Dia beraktivitas nyambut gawe kaya biasanya, dan tidak ada yang meyakini khamr itu halal. Yakin khamr itu halal. Bahkan sesudah minum banyak yang istighfar. Betul? Orang yang berjudi kalah, sudah berjudi apa? Istighfar. Orang setelah maling, bermaling istighfar. Barengan temi wong istighfar. Tapi kalau sudah melakukan syirik, dia masih meyakini syiriknya. Contoh golek pesugihan. Kira-kira pada saat pulang dia istighfar atau melakukan syarat-syaratnya?
Ya. Dia melakukan syarat-syaratnya. Apakah dia berusaha untuk melakukan pantangan-pantangannya? Ya. Jadi, syaratnya dengan sugi, kowe syaratnya gawe sesaji ini, sesaji itu. Pantangannya jenengan tidak boleh tidur di atas kasur. Apakah akan dia lakukan? Iya. Berarti dosa syiriknya berlanjut atau berhenti? Berlanjut. Karena kesehariannya bagian saking ritual syiriknya. Tapi beda nek wong sing ngampleng wong niku dosa lho niku. Apakah sesudahnya dia kepikiran untuk ngampleng lagi? Untuk melakukan syarat-syarat ngampleng tadi, sesuatu nomor meneh? Nah, pada umumnya dia rasanya ketut. Sehingga ketika orang melakukan syirik pada saat makan, pada saat minum, pada saat aktivitas, dosanya masih melekat. Tetapi berbeda dengan pencuri tadi. Setelah mencuri, maka dia tidak lagi memikirkan, tidak lagi meyakini. Tetapi kalau syirik masih tetap meyakini. Orang melakukan kesyirikan dalam bentuk jimat pengampuan ilmu kebal. Kira-kira jimatnya dibawa kemana saja, betul? Ya, bawa. Tapi kalau ada orang nyolong, kira-kira barang yang dicolong dibawa kemana saja, betul? Ya, ada orang nih nyolong. Maka ketika setelah nyolong, apakah dibawa kemana saja barang colongannya? Boleh. Cenderungnya disembunyikan atau dijual. Sekarang mau nyolong mau dulu, tapi biasanya dijual. Ada orang nyolong pitik, apakah ayamnya dibawa kemana saja? Boleh. Tapi kalau syirik tadi, jimatnya dibawa kemana saja. Baik. Bahwa ibu-ibu yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syirik itu nodanya membandel, susah dihilangkan. Sebab dia meyakini selama 24 jam. Sementara dosa yang lain itu bukan diyakini selama 24 jam. Sehingga pertama ingkang dados noda bagi hati itu adalah syirik. Noda paling membandel wonten ing manah kita. Sehingga sebatas kita menghindari segala bentuk dan segala jenis kesyirikan. Di negeri kita, Sinawasa penduduknya negara terbesar Muslim nomor 2 di dunia. Nomor 1 saat ini Pakistan. Indonesia sudah kalah, bukan lagi negeri Muslim terbesar. Sudah didahului oleh Pakistan. 4 juta lebih banyak dibandingkan Indonesia. Nah, meskipun kalau negeri Muslimnya besar, niku kesyirikan masih laris manis. Kesyirikan masih laris manis. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Iklan spiritual di koran itu masih laris. Aplikasi primbon niku tasih laku khas di perbincangan anak-anak muda pun juga salah satu yang sering menjadi pemikirannya terkait dengan masalah keyakinan-keyakinan ingkang menyimpang. Karena nggadahi
pemahaman agama ingkang kurang. Sehingga penting tumrap kita menanamkan putra putri kita sebatas bertauhid, menghindari segala bentuk syirik. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an kata sangat bahaya melakukan syirik sampai amalnya semuanya batal, hancur, tidak ada gunanya, la faidatalah, tidak ada faidahnya sama sekali, dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya beberapa saat yang lalu tuh lihat postingan anak muda beli sepeda motor, itu dimandikan kembang 7 rupa. Ini sama kok pemikirannya begitu. Baik, Tribun. Apa nih Mbak nih? Iya. Iya bisa. Wangi-wangi. Tidak masuk akal Pak. Kalau wangi-wangi itu tidak permanen. Itu tidak praktis. Di zaman kita ini kalau wangi-wangi cenderung orang cari yang praktis. Pasti ritual, tidak mungkin wangi-wangi. Nek wangi-wangi saat ini parfum beres, simple, ringkes, bisa dibawa kemana-mana, tinggal kenyang, gitu. Itu pasti ritual, tidak mungkin wangi. Andai kan bener wangi-wangi, tidak masalah, boleh. Tapi kalau meragukan, kalau niku wangi. Kenapa meragukan? Saat ini anak-anak muda itu sukanya yang praktis, namun saya ribet. Praktis. Masa anggaran wangi-wangi tidak soal anggaran makan rumah dan juga kembang 7 rupa juga kesuwen. Lebih enak cendali parfum mobil, ya loh, beres. Beli motor, beli mobil, dimandikan kembang dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak gampang karena sudah mendarah daging. Termasuk terkait bab masalah keyakinan-keyakinan seperti ini di pesisir pantai itu termasuk yang ritual-ritual semacam itu banyak. Entah itu hanya untuk menarik pariwisata atau diyakini beneran, saya tidak tahu. Kalau hanya untuk menarik pariwisata, ya itu soal lain. Tetapi emang kalau hanya untuk menarik pariwisata, tapi kemudian mengorbankan orang-orang yang tidak paham. Soalnya saya paham pasti masih meyakini. Tapi kita saya sudah lama tidak pernah melihat untuk daerah sini. Wetanan saya masih lihat, tapi tidak tahu masih ada apa enggak ritual di pantai sini. Masih, tapi lama saya tidak lihat. Nah, timur saya masih lihat kepala kerbau itu. Kalau sini tidak lihat saya. Atau mungkin karena saya jarang main ke sini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang mulia. Yang kedua, bersihkan hati kita wabid atun tukhalifus sunnah, dari keyakinan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Jadi jernihkan hati kita. Pertama, bersihkan dari syirik yang membatalkan tauhid. Yang kedua, dari bid'ah yang menyelisihi sunnah. Bid'ah itu apa? Amalan ingkang boten-boten tuntunannya. Dalam hal ini bid'ah ini hanya menyangkut masalah ritual ibadah, akidah dan ibadah. Di luar akidah ibadah niku tidak ada bid'ah. Loh kok bisa hanya ibadah akidah? Sebab Nabi ngendika min amrina hadza. Maksud min amrina hadza, para ulama ngendika dalam urusan agama. Sehingga menawi bukan urusan agama,
bukan ritual, bukan inti ibadah, maka tidak termasuk bid'ah. Jadi boleh nganggo HP, mikrofon, kendaraan, pokoknya teknologi apa saja, elektronik, itu tidak termasuk bid'ah. Bid'ah di sini adalah mengamalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dan orang yang mengamalkan bid'ah itu sulit untuk bertobat, karena meyakini apa yang dikerjakannya benar, meyakini apa yang dikerjakannya benar. Zikir kalau sesuai tuntunan enak, tapi kalau yang sudah bid'ah itu biasanya tidak sesuai tuntunan. Pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Baru nanti yang semacam ini jelas tidak ada tuntunannya. Tinggal kita ini kalau pengen menjalankan sunnah Nabi 24 jam itu, saking bangun tidur sampai tidur lagi wis kesel wae. Arep nglakoni sholat sunnah wis kesel wae. Tapi kadang-kadang bikin sholat sendiri, sholat roboib tidak ada tuntunannya, sholat Rebo Wekasan tidak ada tuntunannya. Jadi ada macam-macam sholat yang dikenal masyarakat, padahal boten-boten tuntunannya, nggak perlu dilakukan. Puasa tidak ada tuntunannya banyak, ngerowot, ngidang, ngepel, namanya ngeblem, pati geni, nama? Kalau mutih maksudnya ayam berbit boleh, tapi nek mutih maksudnya kaya simbah-simbah biyen tidak boleh. Tidak tahu yang bid'ah itu macam ini masih ada yang mengamalkan apa enggak. Jadi puasa pada saat Arab ngantenan poso, berpuasa saat Arab memerankan tokoh tertentu dalam ketoprak. Wah, baru sesuk ngetoprak berperan sebagai ratu. Maka sebelum itu harus puasa dulu. Nah, ini tidak ada tuntunannya, karena perlu dilakukan. Dipastikan hanya menjalankan puasa sesuai tuntunan, sholat sesuai tuntunan. Menyembelih hewan, bukan perlu menyembelih hewan hingga tidak sesuai tuntunan. Syaratnya ben warunge lancar, kon belet titik cemani. Nopo selain cemani biasanya sering dipakai apa? Putih mulus. Pak Jiran kan sebut. Oh biar. Nah, ini jelas perkara-perkara bid'ah, tidak boleh. Dan menikah yukhalifuna an amrihi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hati saking perkara yang akan menyelisih perintahnya, menikah bisa tertimpa fitnah atau musibah. Nomor 3, wasyahwatun tukhaliful amr. Syahwat yang akan menyelisih perintah. Jadi pertama bersihkan saking syirik, kedua bersihkan saking bid'ah, ketiga bersihkan saking syahwat. Syahwat ini apa? Ada syahwat nopo ingkang terkait kalian perut, ada syahwat jabatan, ada syahwat harta, ada syahwat wanita. Syahwat apa boleh?
mengendalikan syahwat. Maka pastikan cari ikan halal, bukan mencari ikan haram. Mau mencari tahta menghalalkan segala cara. Terus apa boleh? Gawean menghalalkan segala cara, praktek suap menyuap. Ini pun tak lain bukan karena syahwat. Saya yakin semua orang yang menyuap paham menawi menika dilarang agama. Ini tetap berdi lakon. Apalagi perzinaan, perselingkuhan. Ini ku pelakunya mesti ngerti, nek itu haram. Ngerti betul nek itu orang lain mengatur. Nah itu namanya syahwat. Kecuali orang ngerti, mana ngerti? Tak kira bujuku sebelum barane ini beda. Nah, ini mungkin apa orang mungkin apa soal sempit aja. Ini namanya syahwat. Jadi pengendalian syahwat itu penting. Termasuk syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat mata, dan lain-lain. Baik, nomor 4. Kalau percepat nih. Soalnya jangan langsung tidak mahal ini. Wonten pakan mawon sapi. Yang berikutnya ghaflah tunaqidu dzikr. Lalai. Jadi ono syahwat, ono lalai. Jadi tidak menjalankan perintah menika boten krana sibuk. Ning krana lalai, boten lali. Lalai itu sengaja melupakan. Nek lali kan memang lupa. Dalam agama kita lali itu ditoleransi. Nek lalai niku napa nggih? Memang tidak memprioritaskan. Lah menika namanya ghaflah. Sakjane ana waktu sholat, ning ora sholat. Ada waktu zikir, duwe waktu, duwe tenaga, duwe bondo, bisa melakoni, tapi tidak dikerjakan. Ini namanya lalai. Bapak ibu-ibu yang menolak, wis waktu ini adzan maghrib malah milih dolanan misalnya. Dan namanya lalai. Malah ngobrol ngalor itu. Baik, Bapak ibu-ibu yang kami menolak. Terakhir nomor 5. Wawan yunaqidu tajrid wal ikhlas. Kalau tadi ada syahwat, lalai, yang kelima yang menika sulit ikhlas. Jadi hawa nafsu ingkang sulit ikhlas. Maka Bapak Ibu yang minulya, wonten ing bab menika kita diberi nasihat supados hati kita bersih saking 5, siji syirik, 2 bid'ah, 3 syahwat, sekawan lalai, gansal, supados kita jadi membersihkan diri kita dari rasa berat. Sepatus kita sakit dadi orang ingkang ikhlas. Niki yo angka lho ikhlas niki. Paling apet niki. Bapak Ibu sederhana mawon jenengan tindak kondangan orang ketemu sing duwe omah. Itu rasanya sudah gelem ya. Padahal kan sama saja kita sudah menjalankan sunnah, orang ketemu ya serapoko.
Karena yang kita butuhkan itu bukan penilaian dari manusia, tapi saking Allah. Tapi kadang kita sebagai manusia biasa, saya katakan, wah, ketemu sih gue, umpah, angel le ikhlas. Hari itu ada 2 agenda, takziah atau kondangan. Dalalnya takziah sih, pas pemeluknya amplop, keliru amplop kondangan. Rasanya gimana? Iya, betul. Padahal kan pada nyemplungin kok tahu. Oh, jumlah beda. Jadi rasanya beda. Terus bersihkan saking rasa kita ikhlas untuk ikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, maka nasihat saking Imam Muqayyim al-Jauziyah, sebatas hati kita jernih, hati kita selamat. Cukup 5 saja. Yang 5 ini orang sih enteng kabeh buat bersihkan dari syirik, bersihkan dari bid'ah, kendalikan syahwat, bersihkan diri kita dari sikap lalai, dan bersihkan diri kita supados dados tiyang ingkang tetap ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken atur panuwun dumateng Ustaz Fujiman ingkang sampun paring kajian wonten ing menika. Mugi kita sedaya sampun